Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, mahasiswi dari Setia Amuntai, lokal 3B non-reguler, nomor absen 6 dengan NPM 212308428. Di video kali ini saya akan membahas tentang komputer server, yang dimana untuk memenuhi tugas final test mata kuliah komputer. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian komputer server. Komputer server adalah unit komputer yang bertugas untuk melayani permintaan dari komputer lain di dalam jaringan tersebut. Permintaan yang datang dari komputer lain tersebut bisa berupa data yang disimpan dalam penyimpanannya, akses ke sumber daya ataupun perangkat keras lain dan sebagainya. Untuk dapat memenuhi berbagai permintaan tersebut, komputer server atau yang juga sering disebut sebagai komputer induk umumnya memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari komputer lainnya dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, fungsi komputer server. Yang pertama, melayani permintaan komputer client. Yang kedua, menyimpan data atau informasi. Yang ketiga, menyediakan database untuk dijalankan. Yang keempat, mengatur lalu lintas transfer data atau file. Yang kelima, melindungi komputer dari bahayanya virus maupun bahaya lain dengan cara memasang anti-malware atau firewall dalam komputer server. Ciri-ciri komputer server. Yang pertama, berdiri sendiri. Maksud dari berdiri sendiri adalah komputer server tidak membutuhkan komputer client untuk dapat menjalankan datanya, sebab komputer server adalah pusat dari semua data yang nantinya akan disebarkan pada komputer client. Yang kedua, spesifikasi yang lebih tinggi. Cara memilih komputer server adalah menggunakan spesifikasi komputer yang jauh lebih tinggi. Itulah perbedaan komputer server dengan komputer biasa. Contohnya saja RAM yang digunakan pada umumnya lebih dari 6 GB. Begitu juga dengan memori ROM yang digunakan harus lebih besar dari komputer client. Yang ketiga, menggunakan sistem operasi khusus. Komputer server tidak menggunakan sistem operasi yang selama ini beredar di masyarakat seperti sistem operasi Windows. Pada umumnya, sistem operasi yang digunakan komputer server adalah sistem operasi server. Tujuan menggunakan sistem operasi khusus adalah untuk menjaga data-data yang ada pada server, sehingga tidak bisa dibongkar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Spesifikasi komputer server. Yang pertama, prosesor. Prosesor atau CPU adalah otak dari sebuah mesin dan perangkat. Semakin bagus spesifikasi prosesornya, maka semakin lancar kinerja servernya. Yang kedua, RAM atau memori. Spesifikasi komputer server yang wajib diperhatikan adalah ukuran memori RAM. RAM adalah tempat penyimpanan sementara saat mengakses program. Semakin besar kapasitas RAM yang ada pada sebuah server, maka semakin cepat pula kinerja dan juga proses loading dari semua program dan aplikasi di dalamnya. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan adalah spesifikasi komputer server yang terpenting. Komputer server menyimpan semua data komputer client. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan penyimpanan server yang memadai. Selanjutnya, jenis komputer server berdasarkan bentuknya. Ada 3 jenis komputer server menurut bentuknya, yaitu yang pertama, rak. Rak server merupakan jenis komputer server yang disimpan dalam rak khusus. Rak tersebut bisa memuat beberapa hingga puluhan server sekaligus. Oleh karena itu, rak server bisa menghemat ruang data center. Yang kedua, blade. Blade server berukuran lebih kecil dibandingkan rak server, namun kemampuannya lebih baik. Bahkan blade server
bisa digunakan untuk sejumlah pemrosesan data sekaligus. Jenis komputer server itu menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan rack server. Jadi, membutuhkan sistem pendingin yang baik. Jika tidak, blade server rentan rusak. Yang ketiga, tower. Jika dilihat secara bentuk, tower server serupa dengan CPU komputer yang biasa ditemui, namun spesifikasinya tentu saja disesuaikan dengan fungsinya. Yang terakhir, cara kerja komputer server. Cara kerja komputer server dalam jaringan secara sederhananya yaitu komputer server bekerja atas permintaan dari sebuah komputer klien. Sebagai contoh dalam kasus web server, pada saat kita mengetikkan sebuah alamat website menggunakan browser, maka kita bertindak sebagai klien yang meminta informasi kepada web server. Kemudian, web server mengirimkan isi website ke komputer kita sehingga kita bisa mengakses isi dari website tersebut. Demikian penjelasan mengenai komputer server. Semoga materi yang telah disampaikan semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang komputer. Saya Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.